Selamat datang di mata kuliah pemrograman jaringan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai network information. Sebelum kita bahas mengenai materi pada hari ini, sedikit kita ulas mengenai materi-materi sebelumnya. Pada pertemuan pertama dan kedua, kita membahas mengenai dasar-dasar dari jaringan komputer. Seperti apa itu jaringan komputer, apa itu jaringan komputer, manfaatnya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian contoh topologinya, kemudian contoh jangkauannya gitu ya. Jangkauan dari LAN, MAN, WAN gitu ya. Internet dan seterusnya. Kemudian kita juga membahas mengenai batasan-batasan dari masing-masing jaringan tadi gitu ya. Kemudian juga kita juga mengenal tools yang akan kita gunakan pada praktikum pemrograman jaringan. Nah, tools yang kita gunakan pada praktik pemrograman jaringan adalah Microsoft Visual Studio 2012. Kita sudah mempelajari tools ini cukup panjang ya, dari kurang lebih dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan ke-9 ya, sampai dengan pertemuan ke-9. Nah, kita sudah banyak belajar di sana, banyak yang kita bahas, mulai dari mengenal toolsnya seperti apa gitu ya, apa saja interface-nya gitu ya, bagaimana menjalankan program, kemudian dari mana nanti mengambil objek-objeknya, bagaimana mengatur properties dari objek-objek itu sendiri gitu ya, bagaimana nanti memulai pengkodingan dalam Visual Basic gitu ya. Kemudian kita juga mencoba menjalankan program-program sederhana seperti program untuk menampilkan pesan gitu ya. Menampilkan pesan aja dulu yang udah kita bahas, ada banyak model gitu ya. Sangat banyak model dalam menampilkan pesan. Nah, yang itu nantinya bisa kita implementasikan dalam membangun suatu program, suatu perangkat lunak menggunakan VB.NET ini. Kemudian kita juga mengenal yang namanya variabel gitu ya. Kita juga mengenal yang namanya manipulasi variabel tadi. Dengan contoh kemarin kita membuat suatu program kalkulator gitu ya, kalkulator yang sederhana. Kemudian kita juga sudah mengenal fungsi percabangan, perulangan, dan juga kita juga sudah melakukan manipulasi data dalam database, baik itu nanti menyimpan data ke dalam database, memanggil data dari database ke dalam program yang sudah kita buat gitu ya, mengedit programnya, mengedit data dari database, menghapus data dari database. Nah, itu semua sudah kita coba pelajari, dan saya berharap semuanya juga sudah mampu gitu ya, sudah bisa gitu ya, paling tidak sudah mengenal lah seperti apa sih wujudnya Visual Basic.NET gitu ya, bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Nah, karena nanti ketika kita sudah masuk pada tahap ini gitu ya, mulai tahap dari pertemuan ini sampai dengan pertemuan akhir, kita fokus untuk membuat aplikasi jaringan komputer gitu ya, menggunakan Visual Basic.NET. Nah, sehingga kenapa di awal-awal kita belajar dasarnya dulu ya, supaya terbiasa dulu gitu ya, supaya terbiasa dulu menggunakan tools ini, sehingga tidak langsung kaget ketika melihat coding dari pemrograman jaringan itu sendiri cukup panjang gitu ya. Tapi itu tidak rumit, tidak susah. Intinya ya banyak-banyak latihan. Itu saja sebenarnya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prakteknya gitu ya, kita review sedikit
dasar teori jaringan komputer tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Dasar-dasar seperti apa itu jaringan komputer, manfaatnya gitu ya. Kemudian fungsi-fungsinya, bentuknya seperti apa gitu ya. Ya secara sederhana sih mungkin sedikit kita ulas ya. Secara sederhana jaringan komputer itu adalah dua atau lebih device yang saling terhubung gitu ya, yang bisa saling berkomunikasi. Nah itu paling tidak seperti itu. Nah inilah yang nanti akan kita program gitu ya, akan kita program. Dimana ya agar jaringan ini berfungsi juga memerlukan yang namanya topologi gitu ya. Topologi adalah bentuknya gitu ya, bentuk rangkaian ataupun bentuk arsitektur jaringan itu bekerja. Seperti apa bentuknya? Apakah bentuknya star gitu ya, atau apakah bentuknya bus gitu ya, bentuknya tree, bentuknya mesh, bentuknya ring dan lain sebagainya. Nah itu hanya masalah bentuk. Nah di masing-masing arsitektur atau masing-masing topologi ini sendiri juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah berikutnya yang penting juga nanti yang hari ini kita bahas adalah mengenai pengalamatan perangkat pada jaringan komputer, atau mungkin lebih tepatnya yang akan kita bahas subnya dulu gitu ya, atau bagian yang lebih kecil di dalamnya, yaitu network information gitu ya. Nah jadi di pengalamatan perangkat pada jaringan komputer itu adalah adalah bagaimana gitu ya, bagaimana kita membuat gitu ya, mendefinisikan secara unik masing-masing device, masing-masing perangkat gitu ya, agar satu dan lainnya itu berbeda. Nah ini ada dua cara yang pasti berbeda, itu adalah menggunakan alamat fisiknya ataupun lebih disebut dengan MAC address. Dan yang kedua kita bisa menggunakan internet protocol address gitu ya, ataupun IP address. Nah ini adalah pengalamatan. Nah IP address ini sendiri ada namanya versi 6, ada versi 4. Yang secara umum dan saya rasa juga banyak ataupun bahkan semua dari kita sudah mengetahui gitu ya. IP address itu kalau versi 4 ada setidaknya ada 4 kelas gitu ya, kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D gitu ya. Bahkan ada juga yang mengklasifikasikan sampai dengan kelas E. Tapi secara umum hanya banyak mengklasifikasikan sampai dengan kelas C. Banyak teori-teorinya. Silakan nanti coba ditelusuri gitu ya, coba ditelusuri. Nah, jadi kalau pada jaringan local area network biasanya kita akan menggunakan pengalamatan pada kelas C gitu ya. Yang umumnya nanti akan dimulai dari 192, 168.01 gitu ya, atau 11, 21, 101 dan seterusnya. Nah, nanti kita pada pengalamatan ini juga kita juga akan melihat bagaimana sih bentuk hasil pengalamatan gitu ya. Bentuk hasil pengalamatan yang sudah tercipta secara otomatis ketika kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, kita lihat informasi apa aja sih yang bisa kita lihat yang akan muncul ketika kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, tapi bukan untuk bagaimana men-setting ataupun bagaimana menginput alamat IP ya yang kita pelajarkan, tapi lebih kepada melihat informasi apa yang kita dapat ketika kita terkoneksi dengan suatu jaringan internet ataupun intranet gitu ya. Nah berikutnya setelah ini selesai, nanti kita juga akan masuk pada protokol komunikasi jaringan komputer gitu ya. Pada protokol jaringan ini kita akan membahas gitu ya, kita akan membahas bagaimana sih menggunakan jaringan komputer ini kita bisa mengirim email gitu ya, mengirim email dari perangkat satu ke perangkat lainnya, ataupun mungkin bagaimana caranya kita bisa mengirimkan pesan singkat ataupun chat gitu ya melalui jaringan gitu ya, baik jaringannya lokal ataupun
internet gitu ya. Atau mungkin nanti juga bisa kita melakukan ping gitu ya, ataupun memanggil alamat pada device lain, perangkat lain gitu ya. Ataupun mungkin nanti kita juga bisa membuat aplikasi untuk memanage komputer ataupun perangkat gitu, perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Misalkan kita bisa mematikan komputer yang dari jarak jauh gitu ya, melakukan restart, menampilkan pesan gitu ya, ataupun mengunci komputernya. Nah, itu bisa juga kita program menggunakan VB.NET ini. Nah, itu nanti protokol komunikasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengenai keamanan jaringan. Nah, jadi bagaimana sih mengamankan jaringan komputer itu, celah-celah apa saja gitu ya, celah-celah apa saja yang umumnya terjadi dan bahkan sering dilupakan orang gitu ya. Nanti kita juga akan bahas ini mengenai keamanannya. Oke, pada minggu ini kita akan membahas mengenai network information gitu ya. Jadi informasi dari perangkat itu sendiri ataupun informasi dari jaringan yang terhubung gitu ya, terhubung pada perangkat kita. Nah, untuk melihat informasi ini ada dua cara sebenarnya. Cara pertama menggunakan command prompt, cara kedua melihat properties pada perangkatnya gitu ya. Kalau untuk melihat informasi menggunakan command prompt, bisa kita klik start gitu ya. Klik start, kemudian ketik command prompt gitu ya. Nanti akan muncul command prompt, kemudian diklik saja, atau klik start, pilih Windows System, pilih command prompt. Sama saja. Kemudian ketikkan perintah ipconfig/all gitu ya. Maksudnya adalah tampilkan pengaturan dari internet protokol gitu ya. Pengaturan dari internet protokol. Ini bisa kita lihat satu per satu ataupun kita lihat per kategori gitu ya. Nah, tapi bisa juga kita lihat keseluruhan. Itu adalah all. Nah, pada kasus ini saya akan memperlihatkan semuanya. Jadi kalau di pengaturan all itu kita melihat secara mendetail perangkat apa kartu jaringan ataupun NIC ataupun network interface card apa saja yang ada pada perangkat ini, kemudian apakah sedang terhubung atau tidak gitu ya, kemudian apa saja alamat-alamatnya, misalkan alamat IP-nya gitu ya, alamat fisiknya, alamat MAC address gitu ya. Nah, nanti kita akan bisa melihat itu kalau yang all semuanya terlihat, tapi kalau kita gunakan per kategori sesuai dengan kategorinya saja. Oke, pertama kita lihat dari pengaturan Windows-nya gitu ya. Windows IP configuration. Di sini hanya menampilkan hostname karena memang kalau di Windows IP configuration ini tidak ke perangkatnya, tidak ke NIC-nya ataupun kartu jaringan gitu ya. Dia tidak punya DNS, tidak punya IP gitu ya, tidak punya proxy dan sebagainya. Nah, tapi ini sebenarnya bisa juga diisi ya, bisa juga diisi kalau kita mau menjadikan komputer ini sebagai server. Nah, ini bisa kita isi DNS suffix-nya. Kemudian bisa juga kita custom node type-nya, IP routing dan WINS proxy-nya. Ini bisa kita atur gitu ya. Kemudian berikutnya ada wireless LAN adapter local area connection 1. Ini adalah bukan kartu jaringan secara fisik ya. Ini adalah kartu jaringan tercipta ketika saya menggunakan aplikasi VirtualBox gitu ya, VirtualBox. Jadi untuk tujuan koneksi virtual saya buat 2 buah jaringan WLAN gitu ya. Jadi dua-duanya adalah virtual. Jadi ini kita abaikan saja karena juga saya sedang tidak terkoneksi dengan VirtualBox. Maka statusnya menjadi media disconnected. Nah, tetapi walaupun ini virtual
VirtualBox juga memfasilitasi dengan memberikan alamat fisik ya. Alamat fisiknya tetap ada. Jadi sama dengan yang fisik yang beneran, yang bukan virtual. Ini nanti akan muncul, tetap akan muncul alamat IP-nya, keterangannya gitu ya, nama perangkatnya dan sebagainya. Itu kalau saya menjalankan aplikasi VirtualBox-nya. Nah, berikutnya ini informasi ketika di scroll ke bawah lagi. Nanti kelihatan ini yang benar-benar fisik, yang benar-benar terpasang pada laptop ini. Yaitu ada dua, ada untuk jaringan kabel Ethernet adapter, ada untuk jaringan nirkabel wireless LAN adapter ataupun WiFi gitu ya. Nah, untuk Ethernet adapter pada perangkat ini saya menggunakan adapter yang dengan konektor RJ45. Nah, di sini statusnya media disconnected karena memang saat ini saya tidak menggunakan media kabel dalam koneksi internet. Berikutnya deskripsi dari perangkatnya adalah tab Windows Adapter versi 9, alamat fisiknya ini, dan ini bisa settingan untuk DHCP-nya enable. Jadi maksudnya adalah secara default Ethernet ini diatur IP-nya diatur secara dinamis gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tidak disable gitu ya, DHCP enable-nya no, berarti Ethernet-nya sudah diatur IP ya, IP address-nya secara statis. Begitu. Begitupun auto configuration-nya. Sama halnya dengan WLAN di bawah gitu ya. Nah, di sini di WLAN saya terkoneksi sehingga media state-nya tidak muncul lagi di sini gitu ya. Media state-nya tidak muncul lagi. Yang muncul adalah informasi yang lebih detail daripada yang di atas. Nah, di sini ada deskripsi perangkatnya gitu ya. Ini perangkat wireless-nya dibuat oleh Qualcomm Atheros ya. Ini versinya QCA9377. Kemudian ini alamat fisiknya. DHCP-nya enable, auto conversion enable gitu ya. Kemudian ada beberapa pengalamatan. Ada pengalamatan IP versi 6, versi 4 gitu ya. Subnet mask gitu ya. Nah, namun di sini ada versi 6 tapi ini adalah link lokal. Nah, jadi ini bukan alamat IP versi 6 didapat dari server internetnya. Tapi ini hanyalah pengalamatan IP versi 6 secara lokalnya saja gitu ya. Nah, mungkin ini bisa kita bahas di lain kesempatan, IP versi 6 dan IP versi 4 gitu ya. Secara gampangnya sih, IP versi 6 itu adalah IP dengan panjangnya adalah 64 bit gitu ya. Sedangkan IP versi 4 itu panjangnya 32 bit. Untuk IP versi 4, untuk pengalamatannya dibagi berdasarkan beberapa kelas gitu ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Bahkan ada juga membuat sampai dengan kelas E. Nah, sedangkan kalau IP versi 6 umumnya gitu ya, umumnya itu tidak menggunakan kelas gitu ya. Dia langsung seperti ini. Untuk bagaimana pengalamatannya IP versi 6 dan bagaimana cara membuat pengalamatan IP versi 4, nah mungkin bisa kita diskusikan ataupun kita bahas pada pertemuan yang lain gitu ya. Kemudian ada subnet mask, kemudian ada DNS-nya juga, ada DNS servernya. Nah, pada praktek hari ini gitu ya, kita akan memprogram bagaimana menampilkan informasi-informasi yang mendasar gitu ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Cara yang kedua untuk menampilkan informasinya adalah dengan klik start gitu ya. Start, kemudian cari control panel, kemudian pilih network and internet, berikutnya pilih network and sharing center, dan pada menu sebelah kiri ada menu change adapter setting. Pilih menu ini, kemudian nanti pilih salah satu dari jaringan internet yang sedang terkoneksi. Boleh local area network ataupun Ethernet tadi ya, ataupun wireless local area network ataupun WLAN.
Nah, klik 2 kali nanti akan muncul WiFi status kalau saya menggunakan WLAN gitu ya. Nah, akan terlihat status secara mendasar ya. Ada IP versi 4 connectivity, IP versi 6 connectivity, media state, SSID, duration, speed, dan signal quality gitu ya. Di sini kelihatan dia terkoneksi internet, versi IP versi 6 tidak ada, no network access, karena tadi sifatnya lokal ya. Kalau kita lihat di command prompt tadi ya, media state-nya enable, kalau tidak terkoneksi dia menjadi disconnect gitu ya. Yang menggunakan access point-nya menggunakan B302 ini sudah digunakan selama 29 menit dengan kecepatan 72,2 Mbps dan kualitas sinyalnya bagus gitu ya, penuh. Kemudian kita bisa lihat secara detail di klik bagian ini details, kemudian akan muncul informasi yang lebih lengkap gitu ya, memperlihatkan alamat fisiknya, status DHCP-nya gitu ya, subnet mask gitu ya, kemudian list obtain-nya, list expires, kemudian ada default gateway, DHCP server gitu ya, DNS server. Nah, ini lebih lengkap. Oke, kurang lebih seperti itu untuk teori yang sebagai pengantar ya, teori pengantar yang saya sampaikan. Untuk mengenai teori ini nanti jika masih ada yang tidak mengerti, tidak paham gitu ya, silahkan ditanyakan pada forum diskusi yang sudah kita tentukan bersama ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat program, pada visualbasic.net untuk menampilkan informasi-informasi ini gitu ya. Sesuai dengan materi kita hari ini lah, network information. Jadi sekarang silahkan dibuka aplikasi visualbasic.net.